Nampak, Esther? Nampak. Nampak, oke. Di persiapan ujian yang nomor 1, kita bahas tentang penamaan senyawa hidrokarbon. Kita harus bisa menguraikan gambar yang ini yang fotokan dulu supaya kita buat penguraian gambarnya. Nah, jadi kalau ini diuraikan, berarti kita harus ingat CH3. Tangan C harus 4 ya. Berarti ini CH3, kita nama CH3. Kemudian di sini ada CH. CH3 itu jangan dibuat CH3 di samping kanan, tidak boleh. Karena nanti tangan CH di sini tidak stabil, 4, di sini juga berlebih. Maka CH3 itu kita buat di bawah. Di bawahnya ini CH3. Nah, kemudian ada CH2. CH2 itu di sebelah di kanan ini. Kemudian di sini ada apa? Ada CH. Kemudian ada C2H5. C2H5 itu boleh ke bawah, kita boleh ke sebelah kanan. Nah, kita buat saja ke bawah. C2H5. C2H5 itu kan kalau dipecahkan jadi apa? CH2, CH2, CH3. Ini CH3. CH3 itu yang ini. Nah, jadi ini sebagai pengingat kalau misalkan dia ini harus diingat ini. Kalau misalkan ada C2H5, C2H5 itu kalau dipancarkan jadi apa? C, ini artinya adalah CH, CH2, CH3. Ini sama dengan CH2 dan CH3. Makanya itu kita panjangkan tadi. Nah, untuk ini berarti penamaannya kita cari dari rantai C yang paling panjang. C yang paling panjang itu kan berarti dari sini, kemudian ke bawahnya ini, inilah C terpanjangnya. Ini kita cari ke sini. Berapalah C terpanjangnya, Dek? Coba jawab. Ayo. 6. 6. 6 itu apa? Kalau alkana? Heksana. Heksana. Kalau dia cabangnya ini kita sebut apa cabangnya ini? Apa yang namanya? Yuk. Apa yang namanya? Kalau dia lupa. Kalau dia CH3, saya buat. Kalau dia CH3 itu kita sebut namanya adalah metil. Oke. Kalau C2H5 itu baru namanya etil. Oke, itu namanya etil. Ini metil. Ini apa ini? Metil juga. Metil juga kan? Kalau metil ada 2 digabung jadi apa? Dimetil. Ini metil. Kemudian di sini juga metil. Maka nanti ketika kita bukan jadi dimetil. Nah, pertanyaan selanjutnya kita nomori dari kiri atau dari bawah ya? Untuk warna merah. Dari kiri, Bang. Dari kiri, betul. Ini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, 5, 6. Maka penamaannya kira-kira apa? 2,4 dimetil heksana. 2,4, 2,4. Ini dimetil terpanjangnya 6. 6 itu adalah heksana. 2,4 dimetil heksana. Maka jawabannya adalah di bagian dodol. Perhatikan rumus molekul senyawa berikut ini. Yang termasuk hidrokarbon jenuh. Nah, ini untuk alkana, alken, alkunen. Jadi sebagai pengingat untuk teori yang ini, apa yang perlu dihafal di sini? Pertama, hidrokarbon ada namanya jenuh dan tidak jenuh. Hidrokarbon ada dibagi 2. Ada namanya senyawa hidrokarbon yang tak jenuh dan jenuh. Nah, pembagian pertama itu adalah sini dan sini. Jenuh. Yang kedua namanya hidrokarbon yang tidak jenuh atau tak jenuh.
tidak jenuh. Kalau dikatakan nanti hidrokarbon yang tidak jenuh, berarti di sini adalah ada ikatan rangkap. Kalau ada rangkap berarti kemungkinan alkena atau alkuna. Kalau ini jenuh berarti di sini dia tidak ada rangkap. Kalau tidak ada rangkap berarti itu adalah alkana. Nah, rumus kemudian nanti berarti di sini adalah kalau ini alkana berarti ini rumus kimianya CnH2n. 2N plus N. Nah, iya, berarti di sini adalah CnH2n tambah 2 nih. Ini disebut namanya alkana. Kalau ada rangkap berarti ini ada 2. Yang pertama untuk alkena, yang kedua untuk alkuna. Kalau alkena rumusnya apa nih? CnH2n. Ini disebut namanya alkena. Kemudian kalau alkuna apa? CnH2n kurang 2. Itu namanya alkuna. Jadi soal kita yang kita jawab, yang termasuk hidrokarbon yang jenuh. Nah, yang jenuh. Berarti kalau yang jenuh, hidrokarbon yang jenuh. Ayo, coba deh, apa jawabannya? Hidrokarbon yang jenuh katanya. Oh, nomor 2. Dan? Nomor 4. Iya, nomor 2 dan nomor 4. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Opsinya adalah si B. Oke. Untuk yang satu lagi untuk senyawa bagi hidrokarbon. Mengambil hidrokarbon untuk reaksinya dulu. Nah, soal nomor 3 berikutnya yang di sini. Maksudnya ini adalah reaksi apakah yang terlibat dalam peristiwa dari reaktan menjadi produk ini. Apakah Esther masih ingat reaksi ini? Kira-kira? Enggak tahu lagi. Enggak tahu lagi ya, oke. Reaksi-reaksi. Reaksi-reaksi hidrokarbon. Ini yang umum ada 3 yang hidrokarbon. Yang pertama sering disebut dengan istilah apa deh? Substitusi. Kalau substitusi, dia hanya pertukaran, tidak ada melibatkan ikatan rangkap. Substitusi pertukaran, tidak ada melibatkan rangkap. Jadi contoh misalkan ada ini AB ditambahkan dengan CD, kalau kita buat hasilnya, katakanlah mereka bertukar, misalkan jadi A berikatan dengan D, kemudian C akan berikatan dengan D. Tidak ada rangkap di sini. Itu kalau substitusi. Kalau adisi, adisi apa yang ditambahkan? Berarti ini kalau adisi ada yang diadisikan. Ini namanya ini adalah penambahan atom. Ketika atomnya ditambah, ada yang berkurang. Apanya yang berkurang? Rangkapnya. Ketika penambahan atom, kemudian di sini rangkapnya berkurang. Rangkap berkurang. Artinya kita melakukan pengurangan ikatan rangkap. Nanti kalau ada ikatan rangkap 3 di sebelah kiri, dia berubah menjadi ikatan tunggal, rangkap 2 dulu. Dari rangkap 2, dia berubah menjadi ikatan tunggal, itulah namanya sudah adisi. Kalau eliminasi kebalikannya. Eliminasi adalah kebalikan dari adisi. Eliminasi. Jadi eliminasi berarti, coba ganti kalimatnya deh. Kalau ini penambahan atom, berarti ini pengurangan atom atau rangkapnya. Rangkapnya bagaimana? Dari tunggal ke rangkap. Dari tunggal ke rangkap. Berarti di sini jadi dari tunggal, dia berubah menjadi ikatan rangkap 2, dia berubah menjadi ikatan rangkap 3.
Nah, coba lihat reaksi kita yang di sebelah kanan, yang di paling atas. Ini reaksi ini, apanya yang berubah? Coba lihat dari segi rangkap boleh. Dari segi rangkap juga boleh. Di kiri rangkap berapa ya? Di rangkap 1. 2. Ya. Jadi kalau Abang ini rangkap begini. Jadi ini di kiri batasnya panah ini. Oh, iya rangkap Di 2. kiri itu yang ini rangkap 2. Jadi kalau kita isi itu kurang lebih begini dia reaksinya. Jadi jawabannya yang dari soal nomor yang itu, ini R, dia berikatan dengan CH. Kemudian di sini ada rangkap 2. Lalu ada CH2. CH2 berarti di sini H, di sini H. Nah, ini tambahkan dengan HX adalah suatu asam ini kalau simbolnya begini. Nah, dia menjadi apa? Itu yang dikasih tahu di sini. Dari hasilnya ini kita ketahui bahwa ini R, katanya ini tetap R. Ini jadi ini T, di sini tetap high. Tapi di sini jadi ada X. Kemudian di sini ada C, kemudian ada H, sini ada H, sini ada H. Dari CH2-nya ini. CH2 ini berarti CHH ada H ke bawah. Nah, ini pertanda bahwa akan ada terjadi reaksi pemasuk-masuk atom ini. Atom yang mana masuk? Pertama yang ini. Ini masuk ke sini. Oke, makanya jadinya di sini jadi ada X. Oke, kemudian H-nya ini masuk ke sini. Makanya jadi begini. Jadi ketika atomnya bertambah, maka rangkapnya kita kurangi. Atomnya bertambah, rangkapnya kita kurangi. Maka itu dia tergolong reaksi adisi. Maka jawabannya adalah reaksi adisi. Coba. Substitusi yang satu itu substitusi. Satu substitusi. Ini satu substitusi. 2. Betul. 2 adisi ya, Bang? Substitusi. 2 adisi? Iya. Kalau adisi, Dek, rangkapnya berkurang. Kalau ini dari ikatan yang tidak ada rangkap, dia menjadi rangkap. Jadi apa? Yang adisi itu, Dek, kalau rangkapnya berkurang. Yang mana itu? Kalau ini ada rangkap 2, sini menjadi 3. Yo. Berarti yang 2 eliminasi. Yang 2 itu eliminasi, betul. Yang ketiga? Adisi. Eliminasi. Yang ketiga itu adalah adisi. Substitusi, eliminasi, adisi. Jawabannya dua. Termokimia, mengambil soal termokimia. Ini contoh termokimia. Yang pertama, lihat dulu reaksi eksterm, reaksi endoterm. Kalau reaksi eksterm bagaimana nih? Energi berpindah dari mana? Dari sistem ke lingkungan. Kalau sistem ke lingkungan berarti lingkungannya makin bertambah panas atau bertambah dingin? Berarti lingkungannya makin panas. Makin panas. Oke, jadi catatan kalau misalkan ini ada, jika 1 sendok serbuk seng yang ini, jika 1 sendok serbuk seng dimasukkan ke dalam gelas kimia, ada gelas kimia ini. Terjadi gelembung gas dan dasar tabung terasa panas. Nah, pertanyaannya tabung itu sistem atau lingkungan, maka kita harus pahami dulu penjelasan untuk kalau dia ada mereaksikan suatu zat. Jadi kalau ini dia tabung, di sini ada berisi larutan HCl. Ini HCl. Dimasukkan ke sini adalah
katanya Seng. Jadi masukkan ke sini dia adalah Seng, ZN. Nah, tabung ini sekarang sistem atau lingkungan? Sekarang pertanyaannya. Jadi kalau dicampurkan dia, tabung itu sistem atau lingkungan, Esther? Lingkungannya. Lingkungannya. Jadi kalau dia lingkungannya, tabung terasa panas, berarti lingkungannya terasa panas. Ketika lingkungannya terasa panas, berarti terjadi perpindahan dari sistem ke lingkungan. Kalau di sinilah sistemnya, kemudian di sekitarnya adalah lingkungannya, maka terjadi perpindahan kalor katanya dari sistem ke lingkungan. Maka di sebelah namanya itu adalah reaksi eksoterm. Eksoterm terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Itu disebut namanya adalah reaksi eksoterm. Jadi kebalikannya nanti kalau dia tabungnya semakin dingin, itu berarti endotherm. Kemudian reaksi yang berikutnya, yang soal berikutnya berhubungan dengan jenis-jenis perubahan entalpi. Nah ini, untuk ini, yang disebut dengan entalpi pembentukan adalah reaksi dari, ayo, apa itu pembentukan nih? Teorinya dulu. Jenis entalpi reaksi standar. Pertama, namanya adalah delta H0 F. F itu dari kata apa nih? Formation. Berarti ini dulu waktu kita belajar di materi ini pengertiannya apa? Definisinya. Kalau definisikan itu adalah pembentukan, ini yang dibentuk itu standar. Pembentukan yang dibentuk itu adalah harus 1 mol. 1 mol zat. Dia harus dibentuk dari unsur-unsurnya. Ini kata kunci untuk pembentukan entalpi pembentukan, unsur-unsurnya. Kalau dikatakan 1 mol zat, berarti koefisiennya harus 1. Nah, jadi kalau misalkan kita sebutkan, katakanlah pembentukan H2O, berarti dibentuk dari apa? Kita buat contohnya misalkan pembentukan dari H2O. Kalau H2O ini berarti bentuk dari unsur-unsurnya. Nah, kita harus pahami hidrogen itu bentuk standarnya bentuk H atau H2. Jawabannya H2 bentuk gas. Ditambahkan dengan oksigen juga O2 bentuk gas. Nah, ini supaya pembentukannya 1 molarnya koefisiennya 1, maka ini harus 1,5. Jadi kalau nanti delta di sampingnya ini namanya entalpi pembentukan si air. Nah, yang kedua entalpi apa nih? Kalau ada simbolnya begini, delta H0 D. D itu singkatan dari dissociation. Artinya itu adalah delta penguraian. Kalau penguraian kebalikan dari pembentukan. Kalau pembentukan unsur-unsurnya di kiri, zatnya di kanan. Kalau penguraian, ayo, berarti di sini 1 mol zat dia diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Berarti kebalikan dari pembentukan. 1 mol zat menjadi unsur-unsur. Jadi kalau 1 mol di sebelah kiri, berarti di sebelah kanan yang kita harus setarakan. Dan kita buat koefisiennya setara. Nah, berarti kalau ini kebalikan dari H2O, berarti kalau H2O adalah H2O di sebelah kanan, berarti kalau penguraiannya, berarti H2O diuraikan menjadi H2O, dia diuraikan menjadi unsur-unsurnya. H2 ditambahkan dengan setengah O2. Maka nanti sering dikatakan bahwa delta H0D adalah negatif dari delta H0F. Delta H0D adalah kebalikan, berarti negatif dari delta H0 pembentukan delta F. Yang C ada namanya delta H0C. Apa ini deh? Delta H0C dari kata combustion. Oke. Pada definisikan ini apa ini?
Ini artinya kalau dibakar berarti 1 mol zat dibakar. Kalau dibakar berarti dia ditambahkan dengan oksigen, menghasilkan zat lain. Zat lain ini tergantung apa yang dibakar. Nah, jadi kalau misalkan dia pembakaran karbon. Kalau karbon dibakar berarti karbon tambah O2. Dia menjadi CO2. CO2. Kemudian kalau senyawa hidrokarbon dibakar, CXHY dibakar, berarti dia tambahkan dengan O2. Dia menjadi apa? Nah, ini menjadi, kalau senyawa hidrokarbon dibakar jadi apa deh? CO2 tambah H2, Oh. H2O. Tetapi yang di sebelah kiri ini harus 1 mol, karena yang dibakar harus 1 mol. Maka ini 1 mol ditambahkan dengan oksigen supaya diperoleh zat lain. Itu definisi dari pembakaran. Nah, jadi kalau ada reaksi yang ini CO2, katakanlah yang ini juga lah. Misalkan ada H2 ditambahkan dengan setengah O2, dia menjadi H2O. Maka reaksi ini, kalau ada delta di sampingnya ini, delta di sampingnya ini, katakanlah minus X kilojoule. Nah, minus X ini artinya adalah boleh diartikan pembakaran, boleh juga diartikan pembentukan. Tetapi boleh yang lebih akuratnya kita keterangannya. Ini reaksi pembakaran. Siapa yang dibakar? Siapa yang ditambahkan dengan H2? O2. Jawabannya berarti pembakaran H2. Karena H2 yang ditambahkan dengan O2. Boleh juga diartikan dia adalah reaksi pembentukan. Siapa yang dibentuk deh? H2O. H2O. Jadi delta H di sini yang nilainya NaCl. Boleh pembakaran H2, boleh pembentukan H2O. Oke, dengan demikian mari kita coba jawab soal yang di kiri tadi itu. Yang ini. Yang dikatakan entalpi pembentukan. Berarti kalau dikatakan entalpi pembentukan D, berarti dari unsur-unsurnya di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan 1 mol senyawanya. Coba kira-kira apa jawabannya D? Yang C ya, Bang? Yang, oh hati-hati. Yang C itu, Dek, yang C di sini, itu kan dia ion. Bedakan unsur dengan ion. Kalau unsur dia tidak ada ionnya, tidak ada atas-atasnya. Kalau unsur dia tunggal. Misalkan Na itu unsur, O2 itu unsur. Coba tarik lagi. Bang, apa bedanya yang A, B sama yang E itu, Bang? A, B, Yang sama E. E. Oh, kalau yang A, ini namanya reaksi pembakaran. Siapa yang dibakar? Yang dibakar adalah yang direaksikan dengan O2. Siapa itu? Yang ini, yang A ini kan, ya berarti yang bagian A itu namanya reaksi pembakaran si CO. Kalau ini akan di sini. Nah ini namanya adalah, kalau ada reaksi ini dikatakan dengan reaksi pembakaran. Ini namanya reaksi pembakaran. Tapi siapa yang dibakar? Yang dibakar adalah yang direaksikan dengan si oksigen. Pembakaran apa? Pembakaran. Siapa yang dibakar? CO. Kalau yang nomor 2, yang B, apa ini? Apa ini? Berarti dia pembakaran juga? Ini pembakaran juga. Nah, ini pembakaran siapa? Siapa yang dibakar ini? Pembakaran. Yang dibakar adalah yang direaksikan dengan O2. Siapa yang direaksikan dengan O2? CS kan? Maka ini boleh juga diartikan dengan reaksi pembakaran. Tapi kalau dikatakan pembakaran, dia apa tadi definisinya? Kalau pembakaran harus 1 mol. Harus 1 mol. Nah, jadi yang di bagian kedua ini, boleh juga ini dikatakan reaksi pembakaran. Tapi reaksi pembakaran berapa mol? Reaksi pembakaran. Siapa yang dibakar di situ? Pembakaran S. Tapi 2 mol kan, Dik? Karena koefisiennya 2. Nah, yang bagian C. Bang, bisa 2 mol ya, Bang? Coba. Ini koefisien itu kan menyatakan mol. Jadi kalau di sini dia koefisiennya adalah 2, itu kan definisinya pembakaran 2 mol.
Jadi kalau yang ini reaksi apa? Coba yang ini. Yang Pembakaran pembakaran siapa? SO2. SO2. Oke, tapi kan bukan pembakaran yang dimintakan. Diminta adalah, ini namanya adalah juga reaksi pembakaran. Pembakaran. Siapa yang dibakar, Dik? SO2. Nah, yang bagian dodol, reaksi apa ini? Yang bagian dodol ini? Pembentukan. Karena memang, ini bagian dodol ini, saya tarik ke sini. Yang bagian dodol itu adalah AgNO3 kan senyawanya. Ini senyawanya dibentuk dari unsur-unsur. Unsur-unsurnya apa? Ag. Nitrogen itu bentuk standarnya gas nitrogen N2. Kemudian oksigen itu O2. Karena yang diminta adalah pembentukan 1 mol, berarti di sini harus salting, sebelah ini harus salting. Maka untuk menyetarakan di sebelah kiri yang harus kita setarakan. Sebelah kiri yang harus setarakan. N di sisi kanan kan 1, maka supaya 1 ini kita buat koefisiennya setengah. Itu. Oh, di kanan kan 3, maka dibuat di sini supaya O-nya 3 di kiri, 3/2. Maka yang dikatakan pembentukan adalah yang reaksi bagian dodol. Pernyataan yang benar bisa nampakmu atau kurang besar soalnya? Bisa, Bang. Oke, bisa. Apa kira-kira jawabannya? Apakah itu dikatakan pembentukan? Pembentukan, Bang. Pembentukan. Oke, ada yang silap. Kalau pembentukan tadi dari unsur-unsurnya, berarti bukan pembentukan. Kalau pembentukan CO2 harusnya bukan CO, harusnya ini. Kalau pembentukan CO2 harusnya bagaimana? Kalau pembentukan itu seharusnya adalah dari unsur-unsurnya. Jadi kalau misalkan pembentukan CO2, kalau pembentukan CO2 harusnya, kalau CO2 harusnya dibentuk dari apa? C tambah O2 kan? Ini kalau pembentukan deh, berarti bukan pembentukan. Karena diminta untuk reaksi 2CO tambah O2 menghasilkan 2CO2. Delta-nya adalah X. C, Bang. Yang C atau yang D? Coba apa bedanya? Oke, aku jawabkan lah ya. Jadi untuk yang D sama C, bedanya adalah di per molnya. Jadi begini. Coba bilang deh, kalau misalkan ini A tambah B, dia menjadi C, delta-nya ini adalah 10 kilojoule. Kalau membuat begini, 2A tambahkan dengan 2B, dia menjadi 2C, delta-nya berapa nih? 20 kan? 20 kan, Dik? Karena ketika koefisiennya abang kali 2, berarti itu delta-nya juga dikali 2. Nah, dengan cara yang sama, maka itulah untuk soal yang di sini. Reaksi ini pembakaran siapa? Pembakaran CO, tapi berapa yang dibakar? 2 mol kan? Ini namanya ketika dibakar 2 mol. Jadi ketika dibakar N pertamanya adalah 2 mol. Ketika ini 2 mol, dapat delta pertamanya adalah X. Berarti yang diminta adalah untuk 1 mol. Kalau untuk 1 mol D, maka di sini berapakah delta-nya? Kalau ini 1 mol. Berapa di sini, Dik? Ayo. Itu setengah Setengah X kan, Dik? X, ya. Ah, inilah untuk kilojoule per mol kan? Bisa dipahami, Dik? Diketahui reaksi H2O liquid menjadi H2O gas, delta-nya positif 44. Kalori yang diperlukan untuk menguapkan 4,5 gram air, MR-nya 18 adalah berapa? Oke, kita jawabkan ini dengan pemahamannya begini. Jawaban.
Ini reaksinya namanya reaksi penguapan. Mengapa? Dari H2O liquid menjadi H2O gas. Ini koefisiennya berapa, Dik? 1 kan? Berarti yang diuapkan 1 mol. Jadi ketika kita buatkan penguapan 1 mol H2O, ini H2O ketika dia menguap dari liquid menjadi H2O gas, namanya menguap. Ketika menguap 1 mol, deltanya adalah positif 44. Berarti kalau diminta untuk 4,5 gram. Nah, ini pahami dulu ini. Jadi kalau di sini dia adalah N pertamanya sama dengan 1 mol. Ketika ini 1 mol, maka delta H pertamanya Dik adalah 44. Positif. Diminta untuk berapa gram? 45 gram. 45 gram itu berapa mol? Nah, apa rumus mol, Dik? Mol sama dengan gram per ml. mol sama dengan gram per ml. Berarti di sini kita buat mol yang kedua sama dengan gram per ml. Berarti 4,5 per mr-nya 18. Ini sama-sama dibagi 4,5. 1 per 4. 1 per 4. Ini Den1 delta H sekian. Jadi kalau ini N2 seperempat, kira-kira berapakah delta H keduanya? Delta H berapa nih? Positif 11. Oke, itulah cara menjawabnya untuk soal begini. Jawabannya adalah ya. Oke, satu soal lagi Dik berhubungan dengan itu, coba dijawabkan. Kalau diketahui persamaan termokimianya sesuai dengan reaksi yang ini, berapakah perubahan entalpi kalau dibakar 5,6 liter STP? Kalau berhubungan dengan massa, maka rumus mol sama dengan massa dalam gram per mr. Kalau dia senyawa, kalau dia unsur, massa dalam gram per AR. Tapi kalau berhubungan dengan volume pada keadaan STP, ingatlah bahwa mol sama dengan volume per 22,4. Nah, inilah rumus kalau dia rumus mencari mol dalam gas pada kondisi STP, standar namanya. Ini reaksi pembakaran. Siapa yang dibakar di sini? Halo, Esther. Siapa yang dibakar di situ? C2H2 kan? Berapa mol lah dibakar di situ? 2 mol. 2 mol. Nah, ketika dibakar 2 mol, maka delta-nya 2400. Coba ketika dibakar 5,6 liter. 5,6 liter di sini, ubah dulu dia menjadi mol. Pakai bantuan apa? Volume per 22,4. Berarti 5,6 per 22,4. Coba, berapalah hasilnya nanti? Yuk, tunggu. 5,6 bagi 22,4 per 4. 4. Nah, jadi kalau 2 mol 2400, berarti kalau seperempat mol berapa lah perbandingan? 600. 600? Iya, 600. Yakin? 600 atau berapa? Oke. Hati-hati dengan angka itu karena begini, yang direaksikan ini adalah 2 mol. Maka pahami dulu bahwa mol pertamanya itu 2. Ini berarti 2 mol. Ini namanya mol pertamanya sama dengan 2 mol. Ketika ini 2 mol, kita dapat delta-nya berapa? Minus 2400. Diminta untuk N2-nya berapa mol tadi? Seperempat tadi kan? Seperempat mol. Nah, berapa di sini delta H2-nya? Kalau misalkan kita buat, kalau 2 mol, coba ikut ya sebelum keluar rumusnya. Kalau 2 mol, 2400. Kalau 1 mol, coba ikuti. 1 mol berapa sini? 1200. Kalau dia setengah mol? 600. Kalau seperempat mol? 300. Iya. Maka untuk yang perbandingan nanti, maka buat rumusnya begini. Delta H yang ditanya boleh kita buat perbandingan. N1 banding N2 itu akan sama dengan delta H yang pertama
dibagikan dengan delta H yang kedua. Yang pertama itu boleh dibuat diketahui atau yang N2 ditanya. Jadi kadang dibuat ini jadi entalpi yang ditanya itu sama dengan mol yang ditanya per mol yang diketahui dikalikan dengan entalpi yang diketahui. Inilah kadang rumus yang harus kita ingat kalau mencari entalpi yang baru. Entalpi yang baru. N2 itu adalah yang ditanya, N1 adalah yang diketahui. Jadi kalau kita masukkan delta H2 sama dengan N2 berarti yang mol yang baru 1/4 dibagikan dengan N pertama berarti 2 dikalikan dengan delta pertama berarti minus 2400. Berarti ini kan sama dengan 1/8 dikalikan dengan minus 2400 sama dengan ini adalah minus 300. Dalam satu apa nih? Kilojoule. Nah ini apa jawabannya? Diserap atau dibebas? Diserap D atau E? C, D, C, dibebaskan. Betul. Dibebaskan itu adalah eksoterm. Jadi ini namanya adalah dibebaskan. Dibebaskan itu nama lainnya dihasilkan atau dilepaskan. Maka jawabannya adalah bagian C. Energi ikatan pernah belajar kan, Dik? Yang soalnya kayak gini, coba tampilkannya. Aku belum pernah. Nggak pernah. Nah, kita jawablah. Jadi nanti kalau ada soal begini diminta entalpi reaksi, maka nanti ini jadi rumusnya adalah kalau menghitung delta reaksi, kalau ada data-data energi ikatan, delta H reaksi sama dengan sigma. Sigma itu berarti jumlah energi ikatan rata-rata di sebelah kiri dikurang sigma energi ikatan rata-rata zat di sebelah kanan. Bagaimana kita tahu struktur energi ikatannya? Kita harus gambar ini. Kita harus ingat kalau C4 itu adalah C berikatan dengan 4H ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Tambahkan dengan oksigen itu kan O rangkap 2O. Kan, Dik? Di sini 2 kali tanda panah. CO2 kan C rangkap 2 begini. Itu kan CO2 kan, Dik? Kelas 10 ini. Ditambahkan dengan kalau H2 bagaimana? H berikatan dengan O berikatan dengan H. Tapi karena di koefisiennya 2 berarti kita buat 2 kali ini. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Apa rumusnya? Delta H sama dengan sigma energi ikatan kiri kurang kanan. Kita masukkanlah delta H sama dengan apa yang ada di kiri? Yang ada di kiri adalah ikatan C dengan H yang ini. 1 ikatan CH, 2, 3, 4. Yang kita hitung adalah ikatannya. Berarti ada 4. Maka kita buat di sini ada 4 ikatan C dengan H. Pernah belajar kayak gini kan, Esther, di sekolah? Nggak pernah? Pernah, Bang. Pernah. 2 ikatan O dengan O. Tutupkan yang di kiri, kurangkan dengan di sebelah kanan. Sebelah kanan apa aja? C dengan O. Ada berapa ikatannya kalau C dengan O? Ada 2. Yang ini 1, yang ini 1. Maka ini kita buat C rangkap 2O ada 2 ikatan C dengan O. Kemudian tambahkan dengan ikatan H dengan O ada berapa? Awalnya di sini ini 1, ini 1. 2. Tapi karena ada koefisiennya itu jadi 4. Bisa, Dik? Bisa ya? Sama dengan, masukkanlah, Dik. 4 dikalikan dengan ikatan CH. CH di sini ikat berapa nih? 4, 1, 3. Ditambahkan dengan 2 ikatan O dengan O. O dengan O itu adalah 4, 9, 5. Nah, kurangkan dengan 2 ikatan C rangkap 2O. C rangkap 2O berarti 2 kali 7, 9, 9. Ditambahkan dengan 4 kali ikatan H dengan O. H dengan O berapa, Dik? Di sini. 4, 6, 3. Nah, jadi coba. Kalau dia 4, 1, 3 kali 4. Berapa, Dik? 1, 6. 1652. 1652, betul. Ini 1652. Ini 1652. Ditambahkan dengan
495 kalau kita kalikan dengan 2. Berapa itu, Dek? 990. 495 dikalikan dengan 2. 990, betul? 990. Oke. Kurangkan dengan 799 dikalikan dengan 2. 1598. 1598. Oke. 15998 tambah 4 kali 463. 1852. 1852. Oke, maka masukkanlah ke sini, Dek. Ini kita tambahkan 1652 ditambahkan dengan 990. 2642. Ya kan? Ya. Dikurangkan dengan 1598 ditambahkan dengan 1852. 3450. Kalau kita kurangkan ini pasti nilainya adalah negatif. Negatif berapa, Dek? 808. 808. 808. Maka jawabannya adalah bagian B. Oke. Oke, soal kalorimetri. Kalau ngambil satu contoh soal untuk yang mudah saja, yang ini. Ini contoh soal kalorimetri. Kalau ini 50 ml HCl bersuhu 27 derajat Celcius. Jadi ini datanya aku tulis dulu. Ini 50 ml. Oke. Kemudian ada satu lagi 50 ml si NaOH 1 molar bersuhu 27 juga. Setelah dicampur, ternyata suhu campurannya naik sampai 33,5 derajat Celcius. Itu berarti suhu kedua. Suhu pertama 27, suhu kedua 33,5. Berarti nanti delta-nya berapa, Trik? 6,5 itu ya. Nah, rumusnya kalau di kalorimeter, maka ingat untuk kalorimeter yang ini, apa yang perlu Bang Kasto dulu, silakan. Maka untuk kalorimeter sederhana, maka ingat rumusnya Q reaksi itu sama dengan minus Q larutan. Nah, ini rumus untuk menghitung berapakah Q reaksi. Q reaksi nanti itu sama dengan delta H. Q reaksi adalah banyaknya perubahan entalpi. Nah, Q larutan kita menggunakan rumus itu sama dengan M, ini minus M C kali delta T. Nah, kita lihat di sini. M itu adalah massa. Padahal di soal diketahui apa? Volume kan? Kan diketahui di soal. Massa jenis larutan sama dengan 1 kg per liter. Jadi kalau rho larutan, rho massa jenis rho larutan, itu dianggap sama dengan rho si air. Rho itu kan rumusnya adalah M per V. M per V. Maka dari sini kita ambil rumus bahwa M sama dengan rho kali V. Kalau rho air adalah 1 kg per liter. Nah, volumenya berapa ini? 50 tambah 50. Berapa itu, Dek? 50 tambah 100. 100, berarti itu nanti 100 ml. Atau volumenya adalah 0,1 liter. Namun, kalau ini 1 kg per liter, ini kan sama dengan saya ganti dengan 1 gram per mililiter. Ini boleh mengganti ini 1 gram per mililiter dikalikan dengan. Nah, untuk Q larutan, maka M itu harus massa larutan, volumenya. Jadi, volumenya harus kita jumlahkan dulu dua-duanya. 100 ml. Kenapa 100 ml? Karena dua-duanya adalah 100 ml. Mililiternya bisa dicoret, mililiternya bisa dicoret. Maka aslinya berapa? 100 gram. Oh, itu yang volumenya itu Dijumlah, sama dijumlah. Jadi dua-dua ya? Iya, karena kan ini Q larutan, berarti ini adalah M larutan. Jadi M di situ adalah, atau boleh kita buat karena HCl itu dia adalah HCl-nya 50 ml, kemudian NaOH-nya juga 50 ml, maka totalnya berapa, Dik?
Totalnya kan dia 100 nih. Ini kan dia 100 mili. 100 mili kan? 100 mililiter. Nah, karena dia 100 mililiter larutannya, maka saya buatkanlah ini menjadi massa dengan bantuan si rho. Nah, ini saya bukan tadi ini. Ikan ini disebutkan juga. Nah, kita ambil rumusnya. Q reaksi sama dengan MC delta T. Kita lakukan ini ya, supaya ini tarik ke atas. Maka Q reaksi sama dengan ini. Berapa tadi M-nya, Dik? Minus 100 gram. Kalau jenisnya dikasih tahu di soal kan? Kalau jenisnya dikasih tahu 4,18 yang ini. 4,18 ini kita isikan, berarti di sini dikalikan dengan 4,18 joule per gram derajat Celcius dikalikan dengan delta T. Deltanya berapa nih? Tadi 27 menjadi 33,5. Berapa deltanya? T1 sama dengan 27, T2 sama dengan 33,5 derajat Celcius. Derajat Celcius berarti delta T-nya sama dengan 6,5 derajat Celcius. Maka di sini 6,5 derajat Celcius. Dalam hal ini kita coretkan yang sama satuannya derajat Celcius dicoretkan dengan derajat Celcius. Gramnya kita coretkan di sini gram dengan gram. Coba kalikan, Dik, berapa ini, Dik? 2717. Tinggal satunya apa? Joule kan? Joule. Nah, sama dengan cerita kita yang di atas ini. Di atas tadi. 50 ml HCl 1 molar itu berapa mol? Itu berapa mol? Berapa mol? Mol itu dia adalah molaritas kali volume dalam liter. Nah, jadi ini saya buat di gram ini. Ingat, kalau kita mencari rumus mol, kan molaritas itu kan sama dengan mol per volume. Jadi kalau mol itu adalah molaritas kali volume. Nah, volumenya harus di liter. Nah, coba HCl di sini, HCl di situ berapakah mol? Nah, satu HCl. HCl kan? HCl kalau kita mencari molnya bagaimana? Mol sama dengan molaritas kali volumenya. Molaritasnya berapa, Dik? 1. Volumenya berapa, Dik? 50. Tapi dalam liter. 0,05. Ya kan? Sama dengan 0,05 mol. Nah, kebetulan ini NaOH dan HCl, maka boleh kita anggap itu sama-sama 0,05. Kebetulan diketahui koefisiennya sama dan molnya sama. Dan airnya juga nanti sama. Jadi untuk menghitung delta H reaksi untuk penetralan ini boleh pakai rumus, tapi boleh pakai perbandingan. Pakai perbandingan maksudnya apa? Yang kita hitung ini, delta H yang kita hitung ini sama dengan delta H ya. Yang kita hitung di sini itu adalah ketika 0,05. Jadi maksudnya begini. Ketika mol pertamanya 0,05 mol, itu untuk HCl sama dengan airnya sama nanti ya. Dapatlah delta H pertamanya adalah minus 2717 joule. Diminta untuk HCl di sini berapa koefisiennya, Dik? 1 kan? 1. Berarti mol keduanya berarti berapa mol? 1 mol. Coba, Dik, berapa delta H keduanya? Yuk. Kira-kira bagaimana hasilnya? N1 banding N2 sama dengan delta H yang pertama dibagi delta H yang kedua. Boleh? Boleh. Atau boleh kita mencari delta H yang baru itu delta H2 sama dengan N2 per N1 dikalikan dengan delta H yang pertama. Coba masukkan ke sini aja rumusnya. N2-nya berapa? 1. N1-nya
per 0,05. Delta hasilnya berapa? Minus 2717 Joule. Berarti 2717 dibagi 0,05 itu kan? Minus 54. Iya. 54 berapa deh? 340. 54, 340. Dalam satuan apa ini? Joule kan? Joule. Kalau dalam kilojoule berapa deh? Dibagi 1000. Berarti 54,34 kilojoule. Inilah perubahan entalpi untuk 1 mol. Sebenarnya rumus. Ada pakai rumus menggunakan begini, ini atau nanti kalau misalkan Esther lihat di buku ada rumusnya sekarang buatnya begini. Delta H itu sama dengan Q per N. Nah, Q-nya ambil dari atas ini Q. Q tadi adalah yang minus 2717, minus 2717. Ini adalah molsi air sebenarnya, yang N di sini. Kalau menggunakan rumus ini molsi air, tapi ini kebetulan kalau di HCl-nya dengan NaOH-nya sama, maka mol airnya juga pasti sama, karena koefisiennya 1:1. Untuk yang 2:1 kita tidak sempat, jadi dikalikan dengan N. N-nya di sini juga adalah mol air, sama dengan 0,05. 0,05. Itulah hasilnya yang ini. Dan kalau dibagikan ke kilojoule minus 54,34. Oke, minus 54,34 kilojoule. Oke deh. Makasih ya. Selamat malam. Sampai jumpa ya. Thank you. Terima kasih, Bang. Yuk, sama-sama.